Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wada Sulistia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pengetahuan dan pengalaman saya mengenai pemberian scaffolding dalam pembelajaran. Ada beberapa poin yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian scaffolding itu sendiri, kemudian manfaat dari scaffolding, kemudian saya akan menghubungkan hal tersebut dengan pengalaman konkret yang saya alami. Yang pertama yaitu pengertian scaffolding. Nah, scaffolding dalam pembelajaran itu dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Vygotsky, di mana telah kita ketahui bersama bahwa kemampuan peserta didik itu berbeda-beda, mulai dari kognitifnya, keterampilan belajarnya, gaya belajar, maupun minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, perbedaan kemampuan tadi itu menyebabkan kita sebagai orang dewasa berkewajiban untuk menjembatani atau mendorong peserta didik dengan kemampuan taraf rendah agar bisa mengembangkan ide yang dimilikinya. Scaffolding itu sendiri juga memiliki makna bahwa pemberian bantuan dan kemudian dihilangkan secara perlahan kepada peserta didik ketika kita anggap mereka sudah mampu untuk mengembangkan ide mereka sendiri. Nah, kali ini saya akan menghubungkan dengan pengalaman saya ketika PPL di salah satu sekolah dasar di Kota Bogor, di mana materi yang saya berikan yaitu siklus air. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis tahapan-tahapan siklus air. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik itu dapat menganalisis 4 tahapan dalam siklus air dengan benar. Kemudian dengan berdiskusi, peserta didik itu mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik itu mampu melaporkan hasil pengetahuannya tentang siklus air dengan benar. Sekarang jenis scaffolding yang saya berikan pada saat pembelajaran. Yang pertama yaitu menggunakan media teknologi dalam pembelajaran atau menyampaikan materi pembelajaran, di mana penggunaan teknologi ini akan membantu peserta didik yang memiliki gaya belajar visual memahami materi dengan cepat dan baik. Kemudian penggunaan teknologi juga ini memenuhi tuntutan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran harus dilakukan dengan kodrat zaman. Artinya harus disesuaikan dengan zaman peserta didik tersebut. Kemudian scaffolding yang kedua yaitu menuntun peserta didik yang memiliki kemampuan yang rendah, yaitu dengan cara mengelompokkan mereka secara heterogen dengan peserta didik yang memiliki tingkat kognitif rendah, sedang, dan tinggi. Harapannya peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan atau kognitif yang sedang rendah ini bisa mendorong atau menarik peserta didik dengan taraf kemampuan yang lebih rendah untuk sama dengan mereka, sehingga pemberian bantuan itu bertahap. Guru atau orang dewasa dalam hal ini menganggap peserta didik yang sudah mampu untuk mengembangkan ide pemikirannya sendiri, maka scaffolding yang kita berikan bisa dikurangi atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, dengan catatan ketika kita anggap peserta didik itu sudah bisa mengembangkan ide yang mereka miliki sendiri. Kemudian scaffolding yang terakhir yang saya berikan adalah memberikan benda konkret. Nah, karena usia sekolah dasar itu mereka membutuhkan benda konkret supaya lebih memahami materi dengan baik. Benda konkret yang saya berikan di sini dapat dilihat. Nah, itulah jenis-jenis scaffolding dalam pembelajaran. Teman-teman bisa mengembangkan scaffolding jenis mana lagi yang memudahkan peserta didik dapat memahami materi pembelajaran yang sedang kita berikan. Fighting!